bagus lampu tembak. Wow, stop. Nah, mau ke sana. Lintas Sumatera. Pasir Pangarayan. Sampai pasti dengan Pangarayan. Makan dulu. Pasir Pangarayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Cuya dan juga bersama Ki Arya Jani, tentunya bersama tim Bukan Ilusi. Dan malam ini tadi sebenarnya kita sedang jalan-jalan ya Ki Arya. Iya. Tadi jalan-jalan coba untuk keliling dan kita menemukan satu tempat yang menurut kita ini sangat menarik sekali. Memang tempat ini berada di pinggir jalan pemirsa. Ya, ini jalan lintas. Jalan lintas. Menghubungkan dua kabupaten pemirsa. Rokan Hulu dan juga Tapsel ya, Tapsel, Selatan. benar sekali. Jadi di sini ada kisah yang menarik sekali. Menurut Ki Arya Jani, di sini pernah terjadi pembunuhan ya. Ya kalau bisa disebut pembunuhan massal ya. Karena hampir 7 rumah yang dibunuh, tapi yang uniknya pemirsa yang dibunuhnya itu hanya anak gadisnya. Perempuan semua berarti Ya, ya. oleh salah satu gerombolan yang termasuk disebut perampok, bukan ya, mungkin merampok lah intinya ya. Mungkin awalnya merampok Iya, gitu ya. karena kalau dulu disebutnya gerombolan kan. Intinya mereka merampas harta, tapi karena nengok anak gadis yang punya rumah itu akhirnya bukan diculik ya, diambil paksa. Tapi karena masyarakat juga melawan, melerai gitu, jangan, tapi akhirnya tetap dibunuh juga di lokasi ini pemirsa. Dan pemirsa harus tahu Ya, di di sini belakang ada kita. simpang ke dalam ya pemirsa. Ini tuh tempat keluar kayu balok hutan zaman dulu tuh di sinilah. Inilah sejarahnya. Kayu yang di hutan sana keluar untuk ke kota tuh. Iya Ki. Dan tadi kita juga sempat melihat di Jalan-jalan belakang kita kita sambil pemirsa ada sebuah gedung ya di belakang sini. Ya. Dan pemirsa di sini saya kan merasakan energi yang tidak stabil ya antara Coba. Ki Arya, apa yang Ki Arya rasakan? energinya cukup besar, tapi dia Bisa dilihat sekali di sini Ki Arya sedang merasakan gitu ada energi lain iya di sekitar kita. iya tunggu bentar ya. Ada yang datang? Ada katanya yang di sini itu sampai sekarang pun menebar maut yang dibilang oleh orang sini adalah tikungan manis penebar maut gitu. Iya, Jadi kayak kalau kata masyarakat sini kan seperti ada perempuan tapi gonta-ganti, kadang yang pakai baju merah, kadang yang pakai baju kuning, kadang yang putih. Nah, itulah perwujudan gadis hubungannya itu juga ya Ki ya. Berarti Iya. ada hubungannya dengan 7 wanita tadi gitu ya. Iya. Makanya gonta-ganti yang mereka lihat. Jadi sampai sekarang pun mereka tuh seperti kayak menuntut balas, mencari tahu siapa yang mau bunuh kami, siapa yang mau bunuh kami. Tidak terima gitu Iya, ya. padahal kejadian udah mungkin 1 abad yang dulu. Wah, atau sudah puluhan tahun yang dulu kan gitu. sangat lama sekali Ya. berarti ya. Dan perlu kalian ketahui di sana ada sebuah gedung pemirsa. Iya, betul. Cuman kita nggak bisa masuk sana ya, karena jalannya hancur ini pemirsa. Jalannya hancur total ini. Ada sebuah gedung pemirsa. Sampai sekarang pun gedung itu tidak bisa dihuni. Saking karena pernah juga narasumber yang tinggal di gedung itu menceritakan bahwasannya sering didatangi sosok hantu perempuan tanpa kepala. Jadi Ki, ini yang meninggal di sini semuanya ini perempuan ini dibunuh seperti apa? Yang 2 orang dipenggal, Iya. katanya yang disebut tanpa kepala tadi, Sangat sadis dan sekali. yang lainnya hanya dianiaya, ada yang dipotong-potong juga. Iya. Ada, kalau zaman sekarang apa namanya itu mutilasi. Iya, mutilasi, benar. Ada yang dimutilasi juga, nah gitu. Jadi pemirsa, kita coba Iya. minta segenggam tanah yang agak keras. Garam tadi jadi nggak? Nggak usah. Ki Arya mau melakukan sedikit Iya. pembuktian. Apakah energi di sini besar ataukah tidaknya ya? Iya.
coba ngobrol dulu sama Kang Agus. Saya akan mediumisasi dulu dengan penunggu yang di sini tuh ya. Iya, Kang Agus. Kalau menurut Kang Agus sendiri, seperti apa sih tempat ini? Kalau menurut saya gimana ya, seram ya, Mm-mm. terlalu tragis pun ya. Kalau kita lihat di situ pun tadi ada kelebatan juga ya. Iya, iya, iya. Terus selain itu yang mungkin Kang Agus sendiri rasakan? Ya boleh. Ke tangan. Iya. Bisa diperdekat. Inilah pemirsa energi yang berada di tempat asap itu. Bisa agak diremangkan, ini nampak kalau diremangkan, nah pemirsa nih asapnya segini panasnya pemirsa. Inilah energi yang berada di tempat ini. Ini kalau kita gelapkan, dia berupa cahaya. Coba kita gelapkan, coba dapat ke sama kamera. Haha. Gelap. Nampak nggak? Kelihatan di kamera. Enggak. Cuman udah berapa kali saya bilang, yang namanya benda gaib bila mana terkena cahaya dia mudah. Cuman inilah saking panasnya. Berasap ya. Mungkin benar. cukup ya pemirsa ya. Ini sampai di sini kan masih berasap. Ya berasap. Jadi itu pemirsa awal. Ada air. Oh, merah. Kalau saya tengok lumayan gede, Iya, iya. cuman ini nggak nyaman, ini lebih baik kita bahasnya di tempat lain aja ya pemirsa. Iya. Karena jujur aja pemirsa, kita tidak mempunyai izin di tempat ini. Benar. Kita hanya mempunyai izin untuk mengesut daerahnya aja, tapi tidak punya izin untuk melakukan apa-apa di tempat ini. Jadi yang untuk lebih bagusnya kita bahas aja deh di tempat yang masyarakat setempat, biar kita lebih tahu sejarahnya seperti apa sih aslinya tempat ini. Nah, itulah tadi sedikit pembuktian ya yang sudah dilakukan Ki Arya Jadi mengenai tempat ini, dan kita juga bisa lihat sendiri tadahnya tadi saat dipegang Ki Arya Jadi memang Berasap. ada asapnya ya. Ini sama sekali tidak ada efek Rekayasa. ya, rekayasa atau juga efek asap-asap yang kita lakukan di sini. Kita real. Memang real gitu yang ada di tempat ini, dan nanti kita akan ceritakan lebih lanjut seperti apa kejadian di tempat ini, tapi kita akan cari dulu tempat yang lebih nyaman lagi, karena di sini juga apa Ki? Sekali lagi. Boleh Ini Ada ada apa? yang mendekati ya. mau ada yang mendekati, coba kita lihat dulu. Agak mundur sedikit soalnya ada angin ekstrim. Ini Ini yang datang seperti apa sih Ki? Perempuan? Iya. Oke. Kita akan lihat dulu. Berdarah-darah satu tubuh. Hmm? Darah satu tubuhnya penuh darah, sambil dia kayak gini, kayak ngusir kan kalau kita Nyuruh kita pergi gitu. bentar, saya penasaran kali. Allahu Akbar. Iya za. Pemirsa itu Allah Akbar, suara Allah Allah, Akbar, la Allah, ilaha Allah. illallah. Ya ampun, kaget. Wah. Mungkin kelihatan di kamera. tak kelihatan, itu bukan panas. Itu Asap. bukan panas itu. Iya, asapnya
lumayan besar ya, Ki ya. Itu tinggi tadi ya? Tinggi. Lebih baik. Masih hidup. Masih. Ya udah mundur aja. Set. Sebenarnya kalau ada gitu apa ya maksudnya kan gitu, cuman lebih baik kita di luar aja ya, biar Iya, saya minimalisasinya di luar kita. Oke pemirsa, untuk selanjutnya kita bahas di luar nanti ya pemirsa. Oke, kita lanjut. Iya, sahabat bukan ilusi, dan sekarang kita sudah berada di lokasi yang berbeda karena tadi juga kita melakukan perjalanan ya Ki Arya ya, bersama tim juga. Sempat ketemu juga dengan tempat yang bagus, yaitu tadi tikungan manis penebar maut. Nah, tadi di sana pemirsa bisa lihat sendiri seperti apa sih gitu ya. Kita juga buru-buru sebenarnya. Soalnya gini ya pemirsa, saya sebenarnya sih punya kawan di situ. Cuma kan tadi kawan tidak sanggup memberi izin tempat itu gitu. Jadi ya akhirnya kita melakukan tadi kasarnya ngomong shoot sebentar aja lah kan, Iya. sambil lewat maksudnya kami pemirsa. Karena menurut masyarakat setempat, tempat itu tuh angker gitu. Jadi kasarnya ngomong mereka tidak mau diganggu. Karena di situ kan bisa terhitung juga, mungkin kalian nampak ada beberapa hanya rumah kan gitu. Jadi tadi pas kami tinggal pun masih ada juga jejak-jejak penampakan tadi itu ya. Iya, pas kita mau pergi. Ada yang kayak meledak, ada yang itu apa warna kuning ya kayak itu. Asap warna kuning gitu. Cuman kan tadi tuh akhirnya kami jadi kayak lucu gitu loh pemirsa, kayak lucu kan. Jadi gimana ya, mungkin kesannya itu kayak pencuri akhirnya kita kan. Nah, gitu pemirsa, tapi demi kalian lah kami lakukan seperti itu. Sebenarnya kalau kita ceritakan, mungkin kalau Sambil ngopi pemirsa, sahabat bukan ilusi juga merasakan apa yang kami rasakan tadi di tempat tersebut, memang sangat mengerikan sekali gitu. Di sana juga jauh dari rumah-rumah penduduk gitu, pemukiman warga tuh jauh. Cuman ada satu pos di pinggir jalan, dan tempatnya memang di situ gitu kejadian tersebut. Itu kalau tidak musim hujan kayak ini, kita bisa masuk ke dalam itu sampai ke yang saya bilang ada perkantoran Yang memang sudah lama ditinggalkan gitu ya. Iya. Tapi masih dirawat gitu. Cuman karena lokasinya tadi juga Wah, sebentar aja bisa kita masuk hancur-hancur lah sendiri. jalan kita tuh. Memang sangat becek sekali di Nah, situ. yang jadi unik saya ralat tadi itu bukan 1 abad, karena yang 20 tahun itu kalau nggak salah pemirsa ya 1 Hindu ya gitu kan. Nah, kalau abad 80 tahun itu tuh 20 tahun kurang lebih kejadian itu tuh. Karena kalau saya dari nengok pakaian ya, pakaian yang mereka pakai Itu sudah modern. era-era 90-an juga, 90 lah gitu ya. Era-eranya tuh nggak kayak zaman dulu Iya, kali kalau biasanya lawas kan kita gitu. sempat melakukan penelusuran juga ada yang pakai kemben atau juga pakaian zaman dahulu gitu. Terus lagi kan mungkin kita juga tahu riwayat tempat itu tuh kan dulu tuh hutan pemerintah ya. Hutan pemerintah sampai sekarang pun masih tetap ya hutan pemerintah. Jadi kasarnya ngomong sepi pemirsa. Padahal ke dalam sana ada satu kampung itu juga banyak penghuninya rantau ya, Nia sama Jawa lah. Kan di dalam itu campur juga. Tapi Ki, tadi kan Ki juga menjelaskan di sana itu memang kemarin perampokan gitu, perampokan yang memang mereka nggak tahu tujuannya seperti apa, masuk ke rumah-rumah warga dan juga membunuh gitu wanita-wanita atau juga anak gadis mereka. Nah, sementara tadi rumah-rumah itu memang nggak ada di situ lagi atau seperti apa Masih dulunya? ada, nggak sampai sekarang rumah yang bukan rumah ya, taruhlah perkampungan kecil ya. Iya. Sampai sekarang pun perkampungan kecil itu masih ada di dalam itu. Yang disebut Gitu. adalah tempat kamu kerja itu apa? Balong. Nanti cut itu. Sepak titik-titik. Nah, itu tuh kampung sepak titik-titik gitu. Di dalam. Cuma yang tadi saya bilang, dia adanya di dalam sana.
kurang lebih kalau dari situ 3 kilo 5 kilo lah ya, 3 kilo 5 kilo ya, 5 kiloan lah. 5 kiloan 7 kilo kalau sampai ke ujung Kalau sampai ke ujungnya. kampung tuh gitu. Tapi tidak terlalu bukan jauh jalur juga situ ya? sekarang jalannya Gitu, sudah pindah agak lagi. ke sini agak bagus. Yang sebenarnya yang disebut simpang mayat, simpang titik-titik itu adalah yang tadi kita datangi. Kenapa tidak di situ lagi Karena simpangnya? sampai sekarang pun jalan itu nggak pernah bagus. Dua, posisi simpang yang tadi kita datangi itu Iya. pas di tikungan manis. Wah, benar sekali. Jadi seumpama kalau orang ada yang mau keluar, kalau kita berpikir logika dulu aja ya, kita jangan berbau hal gaib. Orang mau keluar itu tikungan pas tikungan manis. Benar. Ya, sudah pastilah kasarnya ngomong, Pasti kalau kitanya teledor Terjadi kecelakaan. terjadi kecelakaan. Sebenarnya kalau logikanya seperti itu ya. Yang satu, yang kedua, seumpama bukan kecelakaan yang keluar dari simpang, yang pengendara biasa yang lintas Pasir Pangarayan. Ya, karena tikungan tersebut tuh kurang lebih ada 3 tikungan kan. Iya. Sebelum tikungan yang tadi itu termasuk tikungan yang tengah. Karena dia berbentuk huruf bukan S ya. Iya, kayaknya. Kayak Mirip ini S, bulat, tapi panjang. bulat gitu Iya, kan. betul. Kanan, kiri, Kanan. kanan. 3 tikungan melipat tadi itu. Nah, di situ kalau pengendaranya lalai sering terjadi kecelakaan, ada yang kebalik, ada Tadi yang sih apa. mengenai perempuan itu yang 7 dibunuh di sana gitu kan, tadi Arya juga melihat dia datang sempat mengusir kita Ya, karena yang karena nggak tadi- setuju dengan kedatangan kita ya. Tadi saya sempat yang saya bilang kan, saya sebenarnya sudah capek lah yang namanya melihat hantu itu. Tapi kalau bergidiknya, tahu bergidik itu apa bahasa Indonesianya ya? Merinding. Iya. Merindingnya sampai seluruh tubuh pada saat nengok yang perempuan kayak pakai daster, Tapi membawa darah dan kepala menempeng dia. kepala dia. Itu. Tapi kalau yang sering dijumpai sama pengemudi, makanya disebut tikungan manis. Nanti tuh ada kayak perempuan berdiri, kayak mau numpang katanya gitu. Begitu merem mendadak, nggak ada. Yang di belakang nggak tahu. Bahwa saya di depan ada yang merem mendadak. Nggak ada kejahatan gitu. Kadang-kadang yang sering saya pernah bercerita, bukan ngobrol lah ya, ngobrol sama yang mengalami kecelakaannya langsung. Pada saat itu saya sedang mengobati daerah situ. Saya pas ke situ pas terjadi kecelakaan, tapi syukur alhamdulillah yang kecelakaannya hidup, mobilnya terbalik ya. Saya tanya, kenapa kok melamun? Sedangkan gitu, bukan melamun bang ya. Tapi Saya tadi melihat ada perempuan di samping kiri dia dari arah sana mau ke Pasir Pangarayan kan gitu. Jadi beloknya dia ke kiri kan. Iya, betul. Nah, ke kiri. Di samping kiri ada perempuan yang lagi dipotong-potong katanya gitu. Dia kaget, shock. Akhirnya ya, apa sebutnya? Out ya kalau bahasa mobil. Out melawan birem dar terbalik. Yang sering dinampakkan situ perempuan cantik dan perempuan dipotong-potong. Sampai sekarang pun kasarnya ngomong bukan ya jenazah lah ya, ataupun tulang belulang si perempuan tersebut tidak diketemukan. Itu yang masih menjadi ada tanda di tempat tanya. itu. Karena yang menjadi tanda tanya ada 3 tempat di situ ya. Entahkah tikungan pertama, ataukah tikungan kedua, ataukah di tikungan ketiga di pendamnya tersebut. Gitu. Tapi kita tadi kan sempat melihat juga ada asapnya itu pemirsa. Coba deh tadi ada kerekam kamera Enggak kerekam. Enggak ya. Enggak dapat. Kan udah saya berapa kali bilang, mungkin kerekam walaupun nggak pala jelas ya, ada mungkin seliwet itu. Tadi tidak terlalu jauh loh jarak kita dengan asap itu. Karena pernah saya bahas bahwasannya hal gaib ini merupakan kebetulan. Kalau pas kebetulan ya kena. Cuman kan gitu yang pernah saya bilang, identik Saat ada dengan cahaya. terang. Begitu kita terangi, lenyap. Padahal oleh mata kita, telanjang kita nampaknya Memang seperti terlihat apa nyata. pemirsa. Asapnya tadi itu Tebal tinggi, agak kuning gitu, tinggi tebal sangat tinggi tinggi. bisa.
keluar api juga. Tapi kalau saya bilang bukan api, itu tuh merah. Kalau banas dia tidak berasap. Iya benar, ada percikan Kalau banas api aja. seperti yang kita pengalaman kita ya, gua kan langsung api. Kalau tadi dia asap merah. Jadi Asap merah. dalam arti kata ya energi yang mau mencoba melawan kita lah, menyerang kita. Cuma kan udah berapa kali saya bilang di kita ini di alam gaib dan alam manusia kan tetap dibedakan. Ada di situ lapisan dimensi akhirnya sesuatu yang masuk ke alam kita lenyap. Kalau alam hanya tahu contoh logika meteor coy. Nah, angkasa yang disebut kalau bahasa pendidikan atau gaulnya atmosfer. Itu tuh sama, dia benteng bumi. Atmosfer tuh yang melindungi bumi. Lewat atmosfer pasti hangus kan, gitu kan, jadi api kan, yang disebut bintang berekor kan. Sama alam gaib juga ada yang disebut hijab tertutup untuk membedakan alam kita dan alam gaib. Akhirnya apapun yang mencoba masuk ke alamnya masing-masing siap menerima akibatnya. Contoh yang untuk petapa, mungkin kalian pernah dengar ada yang bertapa sampai gosong jenazahnya kan, itu mereka mencoba masuk ke alam gaib dengan paksa gitu. Sama Karena kisahnya berarti dengan kita tadi ya. nah gitu, makanya Tadi kan kita juga beberapa kali saya bilang sempat diusir pemirsa dari tempat itu, makanya kita buru-buru karena juga nggak dapat izin dari tempat itu. Kebetulan cuma lewat saja. kita kebetulan lewat aja tadi itu pemirsa. Cuman kan pada saat saya di jalan, kita berhenti di rumah makan pertama, akhirnya kita ngobrol kan, saya ingat di situ ada tempat yang menjadi misteri ya, bukan sejarah sebenarnya, misteri. Kalau sejarahnya adalah simpang yang disebut simpang titik-titik ya, bukan kalau sekarang disebutnya simpang mayat. Kalau dulu simpang titik-titik karena kayu itu keluar masuknya dari situ dulu tuh. Kalau sekarang disebutnya simpang mayat pemirsa. Mungkin kalau untuk supir lintas Itu sudah tahu. Pasir Pangarayan Sibuhuan mungkin pernah dengar yang namanya simpang mayat tuh. udah pernah itu merasakan. Dan untuk ya masyarakat ataupun orang ataupun kalangan supir-supir yang lewat, sebenarnya sih intinya cuma satu, banyak berdoa, jangan lupa niat memberangkatkan gitu. Nah untuk Kalau kamu saya sendiri pribadi ya merindingnya sampai sekarang gitu. merinding sampai sekarang. Kalau saya gimana masih merinding? Kalau inget itu iya. Soalnya aneh loh, bau anyirnya, tanah sampai 2 kali cuci bau anyir. Padahal cuma diambil cuma tanah Tanah kan, aja ya. tapi gitu. pernah kita di batas dulu ya melakukan juga. buka energi, asapnya kan Hitungan- ngeri juga. hitungan juga Nah, ya. tapi kalau saya bilang lebih ngeri yang tadi kalau masalah asap, masalah panasnya ya, itu basah sampai terjadi suatu penampakan ya panas ya, asap tebal gitu. Ya kalian enak ya, iya saya ini panas, gitu. Jadi kasarnya ngomong, berarti energinya besar pemirsa. Seumpama ini pemirsa ya, kita doa juga sama-sama. Tapi kalau YouTube saya udah cair, mungkin bisa lah untuk nyagok sana sini surat izin itu kan, makanya bantulah kami tuh, dukung terus, tonton terus, subscribe, jangan lupa bagikan ya. Iya. Bisa kita usahakan untuk kedepannya tempat itu kita bongkar seperti apa misterinya tempat itu. Tuh banyak yang sebenarnya kita bongkar tuh banyak, cuma karena kita jujur aja ya belum mengantongi dana pemirsa gitu. Satu lagi, sebenarnya ada juga yang memang kita udah dapat izin dari tempat tersebut, cuman kadang kita juga tidak menyebutkan secara detail tempatnya di mana, lokasinya di mana, karena juga takut penonton kita atau juga warga ya penduduk di tempat tersebut nanti suatu saat di saat mereka lewat atau juga melintas di tempat tersebut mereka langsung merasakan ketakutan. Padahal apa gitu. maksud saya kan seperti ini loh, baiknya saya, bagusnya kami itu selain kami menelusuri atau mengungkap sejarah misteri tempat itu, biar kami bersihkan sekalian. Itu biar tidak mengganggu lagi riwayat situ. Malah kita pernah sampai nggak pernah jadi shoot di titik-titik ya, nah dulu tuh sampai kita udah kelelahan seharian kita nunggu, begitu waktu shoot tidak ada yang berani keluar tempat itu, sampai pengurusnya pun nggak berani. Akhirnya kami memaksakan untuk shoot sendiri, tapi tidak diizinkan karena
tempat jalan itu tuh tempat lalu lalang orang ke kampung Iya, seberangnya benar. lagi gitu. Nah, Ya inilah suka dukanya kami tuh pemirsa. Ya namanya hidup ya, tetap bergandengan suka dan duka. Ya ini akhirnya kayak kita tadi, tapi alhamdulillah kita dapat juga pelajaran walaupun tempat yang kita tuju bukan itu. Nah, tapi kita dapat juga pelajaran, dapat juga pengalaman. Nah, sebenarnya banyak sih di Rokanhulu ini tempat Itu Ki, yang kalau menurut energi lebih besar energi yang di sungai waktu bareng si Zara dari yang ini lebih besar yang ini. besar yang ini ya. Karena gini ya, energi negatif itu diukur dengan sebesar apa negatifnya. Negatif itu kan nauzubillah min dzalik, sial, musibah, Kejadian malapetaka. gitu. Nah itu disebut energi negatif tuh. Kalau kita ukur, seumpama kita banding-bandingkan di antara yang waktu sama si Zahra dengan tempat ini, lebih banyak tempat ini kejadian-kejadian itu. Rambut nyawa kasarnya ngomong kan gitu, kasarnya ngomong tumbal banyak yang kita datangi tadi itu. Cuman kan karena kasarnya ngomong satu di lokasi itu tuh belum pasti tempatnya tak masuk daerah mana, makanya kita susah nyari surat izin. Nanti yang ini ngasih izin, yang ini enggak, Karena ada kampung juga ini gitu. di perbatasan Iya. sebenarnya antara dua kampung kampung. banyak gitu. Sebenarnya kan kalau kita tadi bongkar secara tuntas Keseluruhan, sampai iya, ke kantor-kantor kosong itu kita datangi besok tuh. Makanya doakan kami itu bisa bantu juga lah bisa. Kita datangi kantor-kantor tadi tuh. Kita obrak-abrik yang namanya ya jin iprit kayak yang sering ganggu manusia tuh kan gitu. Saya paling jijik kalau ke jin-jin yang kayak gitu tuh. Nah, cuman kan yang lebih menarik yang menjadi saya penasaran, saya ingin menemukan lokasi titik di mana Pembatasan tersebut. itu. Kalau kita bisa menemukan pemirsa aman kan gitu. Tapi ya itu pemirsa balik lagi ke tadi. Makanya bantu kami ya. Oke, itulah tadi cerita kita mengenai tikungan manis penebar maut pemirsa, dan semoga kedepannya kita bisa memberikan video-video yang terbaik yang membuat Anda semakin ingin menonton ya channel Bukan Ilusi. Wih, tadi yang lebih ngeri loh. Ada apa lagi? Pada saat kita pertama masuk simpang tuh, kalian nampak nggak yang di arah kayak pos tua tuh tadi tuh? Nah, kan? Iya. Nah, kan ada yang bergimbal-gimbal tuh apa ya? Ribo. Yang Rambut gimbal, panjang, enggak ya. kayak si Doni kok. Maksudnya gimbal kayak nggak keramas gitu. Iya benar. Tapi sosok perempuan. Ribo. Karena tadi sebenarnya pas kita udah lewat melintas, Ki Arya sempat ngerem mendadak, langsung melirik ke sebelah kanan pemirsa. Wah, saya udah langsung kepikiran, wah ini Ki Arya biasanya kalau udah ngerem mendadak seperti ini dia melihat Ada sesuatu gitu. Tempatnya ini sangat menarik sekali untuk kita bahas gitu. Cuma kan Kembali lagi. kembali lagi Pemirsa. di satu lagi bantu kami terus ya pemirsa biar kita bisa mengembangkan, biar kalian dengar terus menonton terus cerita misteri ataupun sejarah yang ada di Rokanhulu, biar kita bisa kumpas tuntas ya secara jelas gitu. Karena masih banyak tempat-tempat yang belum kita datangi, dan bagi yang mempunyai tempat Yang menarik yang menarik sejarahnya ataupun misterinya ataupun mitosnya, bisa langsung hubungi kami aja, insya Allah tanpa dipungut biaya. kita akan langsung. Jangan takut mikir yang enggak tanpa dipungut biaya. Nah, cuman dengan satu titik di situ harus kalian udah izin ke penduduk setempat ataupun pengurus setempat biar kami datang tuh enak gitu pemirsa. Jadi kami datang tinggal Mau dimanapun, kerja. tapi yang masih kejangkau kami ya pemirsa gitu. Tapi jangan di Jakarta kali lah. Pengen sih sebenarnya ke gedung-gedung gitu, cuman ya di sini kan Kembali lokasinya lagi. beda lagi gitu. Suatu Mereka bisa lah syuting di gedung perkantoran, rumah sakit kosong, hotel kosong, apa bla 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 bla. di sini nggak ada. Nah, di sini alhamdulillah pemirsa yang ada kebun kosong, jalan kosong, gubuk kosong, gitu pemirsa. Jalan lah yang paling Karena menarik. untuk yang belum mengetahui wilayah kami ya seperti inilah wilayah kami. Bukan kami tidak ingin syuting di gedung, mau yang di mana kita syuting gedungnya, gitu pemirsa.
Terkecuali mungkin pemirsa sendiri punya satu lokasi sampai saat ini tidak terpecahkan. Boleh kami aja, biar kami telusuri, biar kami ungkas, biar kami bantai sekalian, biar kami gulung sekalian gitu pemirsa. Itulah. Jadi ada manfaatnya juga, bisa menguak sejarah juga, atau ini mitos dan faktanya juga ya. Itu Kayak kan seperti ini yang di di slogan. Serombo. Nah, di Serombo kan Bu. Ya, tapi kan menurut versi kami ya, bagi yang menurut tahu versinya ya, kami tidak akan mengusik musik ataupun apa. Ini versi kami. Kami sebagai orang bodoh seperti itu akan saya atukan gitu. Oke, baik. Terima kasih kami ucapkan kepada penonton setia channel Bukan Ilusi, dan insya Allah kami akan memberikan yang terbaik untuk Anda semua. Kita tidak akan mau untuk mengada-ada atau juga merekayasa kejadian yang sebenarnya di lapangan. Itulah yang kami akan berikan untuk Anda semua. Seperti Sebenarnya tadi ya, Ki Arya. pemirsa sendiri kalau tahu kan pas turun ke lapangan itu tuh kadang-kadang ramai banyak orang. Iya. Mereka nampak dengan mata kepala mereka sendiri. Kita real. Kita real, tidak ada Real. gimmick di sini. Real kita tuh. Jadi kasarnya ngomong, Tanpa ada rekayasa. ya ginilah, kita tidak membanding-bandingkan. Semuanya pun manusia ingin benar. Iya, terserah Semua kalau manusia yang salah, lain terbaik mau apapun itu. Nah, seperti cuma apa ya itu tanggung jawab mereka inilah masing-masing. apa adanya, bukan ilusi gitu. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? ada Ada lagi? kembaran kamu, coy. Kembaran? Seperti apa sih, Ki? Nantilah pemirsa kita bahasnya di lain waktu kembaran Oke. Cuya ini. Penasaran katanya ada kembaran saya. Baik, sampai di sini ada lagi yang mau disampaikan nggak? Cukup ya. Cukup, Sama cukup. kok yang mau disampaikan pun sama. Gitu. Ya, soalnya kita akan lanjut lagi perjalanan. Ini juga sudah di jam 11 kurang Iya. 10 menit. Iya. Malam Kita ini. akan lanjutkan lagi perjalanan tinggal sebentar lagi pemirsa sih. Kita ngopi close dulu aja. Oke. Nah, sekali lagi kita ajak untuk pemirsa semua untuk subscribe channel Bukan Ilusi, menguak tabir misteri di antara mitos dan dua alam. Kemudian hidupkan lonceng Anda untuk mendapatkan video terbaru dari kami. Kemudian juga nanti kalau ada informasi mengenai tempat atau juga kejadian menarik bisa hubungi kami atau tulis langsung di komentar saja. Baik, kalau gitu saya Cuya beserta Ki Arya Jani dan juga tim Bukan Ilusi mengucapkan terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.